Oke, nah kita sekarang masuk ke anak tangga ketertarikan. Tadi itu cuman apa istilahnya prinsip-prinsip yang ada di anak tangga ini tentang proses PDKT ya. Anak tangganya kalau kalian bisa lihat, kalian masing-masing punya gambar ya, keluarin aja, ada tuh. Ya, ini cuman sesuatu yang di tengah. So, ini ada proses PDKT mulai dari detik pertama kita kenal sampai akhirnya detik terakhir kita jadian. Detik terakhir kita PDKT dan kita jadian sama dia. Jadi res itu ya, anggap aja itu detik 1 kita kenal. Rea itu nanti kamu tahu artinya rea gitu kan. Itu detik kita istilahnya nembak atau officially pacaran. Nah, inilah yang tadi kita bilang, ingat gak saya bilang melatih, menggiring, mengajak. Ini nih anak tangga ini yang kita lagi mau lakuin. Terbagi atas 3 level atau 3 tingkat kalau mau dibilang. Di masing-masing tingkat ini ada 3 anak tangga. Nah, kelihatannya emang banyak, saya ngerti kalau lagi PDKT, buset, berarti harus ngapalin semuanya. Nggak perlu dihafalin semuanya, tenang aja gitu. Les, kalau kita PDKT harus mikirin ini, gimana cara PDKT-nya gitu. Ini yang di dalam kepala adalah ngapalin, enggak, ini nggak perlu dihafalin. Ini sesuatu Ginian ya pasti. Di HP. atau mungkin PDKT bawa ini gitu. Jadi nggak perlu kayak gitu. So, ini istilahnya sesuatu yang bisa kamu lakuin di rumah, pulang dari PDKT, pulang dari kencan, kamu ngelihat, oh dia ngelakuin ini nggak ya, ini ngelakuin itu nggak ya. Pada saat lagi kencan atau pada saat lagi ngedate atau chatting, nggak perlu dipikirin. Karena ini sebenarnya semuanya natural, ini semua alami. Ya. Nah, saya kasih tahu nih, ada 3 level. Level pertama yang sekarang kita akan bahas adalah level namanya interest. Kalian bisa lihat ke halaman interest, yang dari tadi mungkin udah coret-coret. Nah, tuh ya. Yang interest itu terbagi atas 3 anak tangga. Level 1 terbagi atas 3 anak tangga. Yang paling bawah namanya res singkatannya, kepanjangan dari responsif. Ya kan? Anak tangga kedua lau, singkatan dari kira-kira apa? Tebak? Laughter. Ketawa, laugh. Oh apa? Laughter. Oh dokter. Laughter. Yang ketiga ROU. Itu adalah routine. Bahasa Inggris routine. Rutinitas. Routine. Ya. Bahasa Indonesianya Routine. rutin. Nah, saya nggak jelasin satu-satu nih, ya. Saya nggak jelasin satu-satu karena yang pentingnya bukan soal masalah res, lau, sama row-nya. Yang pentingnya adalah soal interest-nya. Ini adalah 3 anak tangga yang dilakukan sama si dia. Jadi bukan kita. Jangan salah nangkap. Ya. Ini adalah 3 anak tangga yang dia lakukan. Sama yang di atasnya juga. Ada LOO, DOI, DAF. 1 sampai 9 di atas ini adalah hal yang dia lakukan ya. Jadi bukan apa yang kita lakukan. Jadi, contoh nih, saya kasih lihat nih. Nomor 1. Nomor 1 itu artinya responsif. Responsif itu maksudnya apa? Ada 4 Q. Ada 4 kayak semacam indikator untuk ngecek nih orang responsif apa enggak. Yang pertama adalah dia itu ngejawab panjang atau cepat. Kalau ditanya sesuatu gitu kan, kita kan tawarkan topik kan. Nih, terus dia jawabnya cepat atau panjang atau cepat dan panjang gitu loh. Atau cepat tapi pendek. Ya, cepat atau pendek, tapi yang penting cepat. Cepatnya dapat, nggak apa-apa. Ya, itu responsif. Terus apa lagi yang responsif? Dia bertanya tentang kita. Misal kita nanya, di situ itu kopinya enak nggak? Misalnya kita nanya sama orang yang di sebelah kita. Ya, terus dia bilang, oh ini enak kayak gini. Terus dia nanya balik, yang punya kamu? Nah, Pak, dia nanya balik tuh. Atau misalnya kita ketemu sama orang di Tinder atau di medsos dan segala macam, kita kok tanya tentang, itu fotonya bagus deh kemarin, kalian lagi nongkrong di mana itu tempatnya? Atau kemarin kalian lagi outing di mana tuh, bagus deh. Nanya kan, buka topik. Terus dijawab, tempatnya di sini. Jawabnya cepat, lumayan panjang, terus dia nanya balik, kenapa pengen outing juga ya? Nah, responsif. Ya, jadi di responsif ada gitu. Atau dia membuka dan memperlebar topik yang kita buka. Misalnya kita nanya gitu kayak gitu. Itu anjingnya lucu deh. Itu apa namanya? Ras apa tuh anjingnya? Terus jawab, oh ini campuran ini sama gini. Udah kan? Kejawab dong pertanyaan kita, tapi terus diperlebar. Emang susah sih kalau ngurus anjing itu, kita mesti tahu rasnya apa. Kalau sembarang, kalau kita nggak tahu ntar salah makan, salah apa. Kalau misalnya ngomong tentang percakapan kerjaan, kalau semakin lama semakin panjang. Maksudnya gimana? Contoh, kasih contoh. Ya kan, kerja apa? Online shop.
online shop apa kuku ya, terus Nah. dia bilang, oh gampang ya gitu ya, enak ya, terus udah gitu kayaknya jadinya percakapannya hanya kerjaan banget gitu loh. Kan katanya kan kalau PDKT nggak boleh terlalu banyak ngomongin kerjaan. Tapi dia responsif nggak? Dia ngejawab kan? Respon. Dia memperpanjang topik yang kamu tawarkan kan? Iya tapi kerjaan lu. Nah masa, kan masih level 1 nih, kamu pengennya apa? Lihat nih kan, nih. Ini nih cewek nafsuan, umat. Cewek nafsuan begini. Kayak ngapain sih lu, mau tahu aja gitu, lama-lama jadi annoying gitu loh. Tunggu sebentar. Dia yang nanya ke kamu atau kamu nanya ke dia? Dia. Ini sekarang lagi dibalik. Kita lagi deketin cowok. Kita lagi deketin cowok, kita lagi deketin cewek. Ini respon dia berarti, bukan respon kamu. Ya, nah makanya tadi saya bilang ini di depan nih, ini bukan respon kita, but ini respon dia yang ada di sini semua nih. Ya, jadi cek kalau kita tawarkan, ingat tadi menawarkan pertama. Pada saat kita tawarkan, dia jawabnya cepat atau panjang nggak? Kalau ya responsif. Terus dia banyak nanya tentang kita nggak? Atau jadi nanya tentang kita nggak? Responsif dianya. Terus dia ngebuka atau memperlebar topik nggak? Terus dia mengomentari sesuatu tentang kita nggak? Misalnya kita nanya, ini adalah di acara gathering misalnya, di acara gathering umum lah, apa gathering di acara rohani kayak atau apa kayak, acara bisnis kayak. Terus kita nanya sama dia, kita bilang, wah ini ternyata acaranya seru ya, kita ngomong gitu. Acaranya seru ya, ngomong sama si orang yang kita suka di sebelah kita ini. Terus dia bilang, ya lumayan nih, gede juga ya tempatnya. Terus dia mengomentari, kamu kayaknya suka ke acara kayak gini ya? Itu kan mengomentari kita tuh. Nah, berarti dia responsif. Ya, kalau udah kayak gini berarti bagus, good. Anak tangga pertama, top. Chip. Paham. Ya, nanggap. Ya. Jadi ini yang harus ada. Kalau orang yang kita deketin ini aja belum ada, ya yang anak res ini nih, Bye. Jangan harap deh. nggak bisa diapa-apain lagi. Nangkap maksud saya? Ya, makanya tadi ingat yang pertama harus menawarkan dulu. Kita harus mulai. Kita harus mancing. Kita harus ngasih sesuatu dulu. Yang kedua, itu laughter. Sama juga. Misalnya kita nanya sama dia, itu fotonya bagus deh. Kamu sering kesana ya? Sering ke pantai itu ya? Terus dia bilang, iya gue suka ke pantai karena gue suka jalan-jalan gitu. Kamu gimana? Kamu suka ke pantai ya? Dia nanya balik. Kan berarti dapet tuh, responsif. Responsif. Gitu. Terus dia bilang, iya sih pengen ke pantai, tapi nggak ada teman gimana ya? Hahaha. Terus diketawa aja, oh pasti kamu nggak gaul ya, kamu kesepian. Jadi ketawa, ikutan ketawa. Nah dapet nih. Nah, nggak maksud saya. Jadi kalau orang yang kita deketin ajak ngobrol terus dia mau ketawa dalam bentuk real, kalau ketemu langsung kan ketawa langsung. Kalau di chatting berarti pakai emoticon. WKWK atau keluarin stiker atau apa. Itu udah di level 2. Jadi nangkep nggak? Cepet kok. Antara dari sini cepet. Kayaknya ini lama nih. Kalau sekilas kita lihat kayaknya gila 9 anak tangga, Lex. Tapi ternyata dari 1 ke sini ini sebenarnya cepet banget. Pernah deketin cewek nggak? Yang ceweknya responsif, diajak itu mau, tapi ketika kita bercanda dia nggak mau ketawa. Ada? Dia kayak ketawanya nggak ketawa atau kayak sinis. Kalau ada, sih. jarang. Kalau misalnya ada, berarti dia nggak ada di sini. Jangan lanjut. Yang paling dasar aja nggak ada, ya jangan. Nah, apa maksudnya? Ini kan? Nah, ini cowok-cowok seneng kayak gini nih, seneng deketin cewek-cewek yang jaim. Makin dia jaim, makin dia jutek, makin pengen dipepet terus. Karena penasaran ya. Karena penasaran. Nah, itu salah di situ. Nggak boleh di situ. Oke, itu yang level itu. Level 3-nya, bukan level, salah. Anak tangga ketiganya adalah rutin. Artinya, udah sering ngobrol kayak gitu, bercandaan, ketawa-ketawa tiap hari. Level 3-nya adalah tiap hari keulang. Nangkap maksudnya? Tiap hari keulang. Yang nomor 1, responsif. Dia mau diajak ngobrol. Dia mau mengomentari sesuatu. Level 2-nya laughter. Dia mau ngeledek kita, dia juga kalau diledek ketawa. Terus dia mau ngeluarin emoticon, hahaha, segala macam. Terus ini, dia mau ngeluarin yang tadi saya bilang ketawa tapi jengkel. Ada? Iya, Tadi saya bilang tadi itu, saya sebutnya Gemes. cute aggression, gitu. Ketawa gemes. Nah, itu juga bagus. Kalau kita deketin seseorang terus kita bercanda, kita ledekin dia ketawa gemes, you're good, lu lagi di sini. Kalau misalkan cowok nggak banyak emoticon malah nggak ada gitu gimana?
misalkan kita udah pakai emoticon gitu, udah senyum lah apalah segala macam, dia tetap aja, tapi dia ya gitu deh, nggak ada kaku jadinya. Nih, saya balikin ya. Seandainya kamu nantinya bisa pacaran sama dia, mau sama cowok yang kayak gitu. Nggak fun. Kalau nggak mau, terus kenapa dilanjutin? Gitu aja deh. Apa ya? Misalkan Terus kalau kamu nanya, Lex, jadi sebenarnya dia suka atau nggak suka nggak sih? Kalau dia kaku, nggak banyak emoticon atau apa, suka atau nggak suka nggak sih? Saya balikin lagi, mau nggak sama dia? Kalau nggak mau, ya udah nggak usah dicari tahu dia suka apa nggak suka. Masuk akal? Ya terserah dia emang orangnya kaku atau dia nggak suka. Saya sih punya prinsip gini, kalau udah suka, biasanya mau bercanda, nggak ada orang kaku, yang ada adalah orang nggak suka. Ya, saya punya prinsip gitu. Memang ada sih sebenarnya yang kaku banget. Nah, saran saya gini, kalau emang ada orang yang kaku setengah mampus, ya udah biarin, tinggalin aja, jangan dipacarin. Itu orang punya masalah. Ya kan, tuh orang perlu pergi ke psikolog ya, pergi apa kayak, pokoknya pasti jangan jadi pasangan kita. Kalau diajak ketawa aja nggak bisa, kan pusing loh. Iya, itu udah susah diajak bercanda, ngomel. Gitu kan, jangan lanjut lah. Makanya itu ada di bawah gitu loh. Dia mau diajak ngomong nggak, dia mau ketawa nggak. Yang ketiga adalah ketawa dan ngobrol terjadi tiap hari nggak. Berulang artinya. Sesuatu yang menyenangkan orang pasti mengulang nggak? Masuk akal kan? Jadi kalau iya betul, harusnya sih ya. Jadi kalau itu dia tidak mau ulangi lagi besoknya atau malamnya atau lusanya, berarti kan dia nggak merasa ini sesuatu yang menyenangkan. Artinya dia tidak tertarik sama ini. Ini kebetulan aja dia lagi bosen, dijawab. Kebetulan lagi jenuh, dia ketawa. Tapi kalau besok nggak kejadian lagi, berarti dia sebenarnya tidak tertarik itu. Ya udah jangan lanjut, jangan mikir kencan, nanti cocok gak, mama cocok gak sama yang kayak gini gitu kan. Nanti, ya sionya. Lah, ini dulu. Itu serius sih ada yang pakai sio-sio. Ya tanpa sadar sih, tanpa sadar biasa orang mikirin ke sana gitu loh. Kayaknya cocok nih. Iya. Ya, nangkep ya. Nih, rutin nih maksudnya, tadi saya belum jelasin yang rutin, nomor 3. Contoh-contoh ngelakuin rutin apa tuh? Dianya rajin nyapa, artinya dia yang greeting ya, dia yang manggil, atau dia yang buka topik duluan, ya, atau dianya yang duluan komentar ke medsosnya kita, atau kalau kita lagi ketemu di kantor, papasan dia manggil, "Hey!" Dia duluan ya. Ingat, ini kan tanda-tanda dari dia. Ya, jangan lupa loh, ini adalah tanda-tanda dari dia. Jadi kalau dianya manggil duluan, dianya buka topik duluan, dianya ngajak bercanda duluan, dianya ngomentar di dulu, walaupun kita nggak nanya, dia ngomentar duluan, gitu, oke? Dan ada time slotnya. Contoh, tiap pagi pasti ada bercanda bentar, atau tiap makan siang ada bercanda bentar, atau malam-malam sebelum bobo ada bercanda bentar. Nah, kalau 3 ini sudah tercipta, berarti level 1 artinya dia punya interest. Makanya level 1 ini namanya interest. Apakah harus tiap hari kok, misalnya 2-3 hari sekali gitu? Mungkin dia juga lagi ke unit gitu kan, dia lagi ngaudit atau oke ada kerjaan. Orang yang suka pasti tiap hari akan nyiapin. Bakal apa namanya? Nyempetin, bukan nyiapin, nyempetin. Kalau dia emang suka, walaupun dia sibuk. Nangkap maksud saya? Iya. Jadi kalau dalam keadaan awal itu dia suka, tapi dia sibuk, jadi dia nggak bisa siapin waktu, tapi dia suka. Saran saya, jangan dipaksain sama dia, berarti dia nggak bisa ngatur waktu. Dia nggak bisa ngatur waktu. Justru kita mesti nyari orang yang bisa nyempetin, bisa nyuri-nyuri waktu. Itu diterusin PDKT-nya. Kalau dia nggak bisa nyempetin waktu, nggak usah. Sampai sini dulu nih, level 1 nih, level interest. Artinya level dia menunjukkan interest sama kita. Ada pertanyaan dulu. Coba ingat-ingat PDKT yang kemarin-kemarin, tahun lalu, atau mungkin PDKT di kehidupan yang lampau gitu kan. Kehidupan. Pernah nggak salah PDKT, orangnya udah nggak responsif, orangnya nggak ketawa, orangnya nggak mau mengulang obrolan, tapi tetap aja dipepet. Pernah? Sering. Dulu. Jadi kan ya dulu ada yang dari Ngehit, ada yang dari Tinder. Case-nya chat doang sih. Biasanya kalau dari chat dia rutin tiap hari bales terus bercanda-bercandaan, hahaha.
itu diajak ngedate-nya kemungkinannya besar. Sedangkan kalau yang jarang jawabnya kayak males kayak jarang-jarang itu, ya kita juga males juga gitu. Jadi nggak kita lanjut. Oke. Ya tandanya kayaknya asumsinya dia nggak tertarik, Betul. nggak sebegitu tertariknya sama kita. Betul. Mungkin waktu seru-seruan suatu waktu itu dia lagi moodnya lagi bagus banget aja. Cuman sekali doang, one Iya. shot itu aja, habis itu nggak repeat. Ah, Oke, yang kayak gitu-gitu berarti nggak bisa dilanjutin. Tapi pertanyaannya gini nih, saya tanya balik nih, ya kan? Oke, berarti orangnya responsif, orangnya letter, dan orangnya mau ngelakuin rutin. Pertanyaan, bisa nggak kita ngelakuin sesuatu supaya dia responsif, supaya dia alert, supaya dia jadi ngulang? Bisa nggak? Ada nggak caranya? Ada. Kalau caranya bagaimana? Nah, ini udah ada di kelas. Hitman system ada, di LL sudah ada caranya. Contoh, kalau misalnya kita bicara ngehit buat yang cowok-cowok nih, kalau ngehit, keluarin topik pertanyaannya unik, yang aneh. Jangan nanya toilet di mana, iya kan? Atau nanya boleh kenalan nggak, gitu. Itu nggak bikin dia jadi pengen jawab cepet, panjang, bercanda, memperlebar topik, kagak. Tuh pengen cepet-cepet kelar. Tapi kalau pertanyaan kita tanyanya kayak, menurut kamu cinta pandangan pertama tuh beneran ada nggak sih? Nah, itu kan dia kan jadi kayak pengen jawab karena penasaran kenapa emangnya. Kalau dia nanya kenapa kan berarti dia lagi memperlebar topik, betul? ya. Nah, maksud saya. Jadi makanya ini tentang teknik-teknik supaya orang jadi responsif sudah ada di kelas HS. Di kelas LL juga sudah ada. Cowok puji aja. Tadi saya udah sempat bilang di depan. Puji aja. Kacamata kamu bagus deh. Beli di mana itu? Ketika dia jawabnya panjang, dalam hati masuk. Kenal lo. Ya kan? Berikutnya di dalam kepala kamu adalah bikin dia ketawa. Gimana cara bikin ketawa? Oh iya. Kacamata kamu tuh bikin kamu kadang-kadang kelihatan tua, tapi kelihatan kadang-kadang kayak anak kecil lucu gitu deh. Lihat, dia ketawa atau dia malah tersinggung. Atau dia diem aja kayak, maksud lo? Kalau dia jadi ketawa berarti, yes, masuk lagi. Masuk ke yang laughter itu. Dan then besoknya coba lagi, coba bercandain dia. Jadi ingat, kalau kita pengen orang suka sama kita, kita harus mulai duluan, betul? Jadi besok coba lagi, bercandain lagi. Dia mau kayak gitu nggak? Atau ledekin sama dia. Kamu kalau tiap hari pakai baju kayak gitu, itu kayaknya bikin aku ngerasa kamu kayak ayah aku deh. Aku ngerasa nyaman kalau lagi sama kamu. Bercandain aja. Nggak tahu tuh artinya apa, gitu loh. Pokoknya ngomong aja kayak gitu. Pengen lihat dia responnya gimana. Apakah dia jadi ketawa, apakah dia jadi enak aja gue jadi bokap lu, atau sini nak, sini. Kalau dia mau bercanda, kan berarti kan level 2 tuh. Ya, jadi diulang. Nah, itu bisa dilakuin via ngobrol langsung, bisa juga lewat chatting. Ya, jadi kitanya yang harus menciptakan. Kitanya. Nggak bisa nunggu dianya ketawa, nggak bisa. Sampai sini, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Lanjut ya. Nah, jadi contoh yang di rutin nih, apa yang bisa kita lakukan di level nomor ini nih, bukan level, salah ngomong mulu, anak tangga ketiga ini, ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya dia jadi mau manggil, mau nyapa, mau apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bikin yang namanya unique greetings. Unique greetings itu kita manggil dia jangan cuma kayak selamat pagi. Kita panggil dia dengan kata-kata yang bikin pokoknya unik lah. Unik itu beneran bisa mengejutkan, bisa berbeda, bisa aneh. Contohnya kayak itu kan hari Selasa. Bilang aja sama dia, selamat Jumat. Di Selasa padahal misalnya. Bilangnya, selamat Jumat. Gitu. Ini misalnya masih jauh dari akhir pekan, baru hari Senin. Selamat akhir pekan. Ya, panggil kayak gitu. Lihat apakah besok dia akan membalas. Main kayak gitu juga. Kalau kita udah lakuin kayak gitu 2 hari berturut-turut, biasa kalau orang yang suka, dia akan mainin juga, kayak isengin juga. Begitu nanti malam, dia yang manggil duluan. Selamat pagi, dia duluan. Nah, apa ya? Jadi kita yang harus ngelatih, ini yang saya bilang tadi di depan. Kitanya ngelatih, kitanya ngebiasain main kayak gitu, supaya dianya yang ngelakuin sama kita. Masuk akal? Ya. Contoh yang lain yang bisa kita lakuin ketika lagi di level 1 ini, 3 anak tangga ini adalah
kita bisa contoh ya. Kalau kita pengen tahu dia anak keberapa, biasa kita kan nanya kan, kamu anak keberapa sih dari berapa bersaudara? Salah nggak nanya kayak gitu? Nggak salah. Tapi itu akan lebih menarik kalau kita bilang kayak gini. Kamu anak kedua ya, anak tengah ya dari 5 bersaudara. Sebenarnya kan sama aja kan. Itu sebenarnya lagi nanya dia anak berapa, tapi bedanya kita sok tahu aja dulu di sini. Ya. Jadi kita ngubah pertanyaan jadi statement. Contoh kalau misalnya daripada kita nanya hobi lo apa, gitu kan? Kita balik aja. Lo kayaknya hobi renang deh. Sotoy. Karena kalau kita lempar kayak gitu, pasti dia akan ngapain? Pasti respon. Dia akan kalau tepat bagus, Tahu gitu. ya kalau tepat bagus banget. Kok tahu? Ya? Kok tahu? Dia jadi kagum, dia jadi tertarik, dia ketawa, ya kan? Kalau nggak tepat, paling minimal dia akan nanya kenapa? Kok bisa gitu? Ya, dia jadi memperpanjang topik, dia jadi membuka topik baru. Nah, ya jadi jangan dikit-dikit anak keberapa, kuliah di mana, hobinya apa, diubah jadi statement aja. Jadi statement. Kamu kayaknya tipe yang ini deh, luarnya elegan tapi dalamnya liar, ya nggak? Yang busuk. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah biasanya kalau kita ucapkan kayak gitu, dianya akan jadi lebih responsif. Dianya akan ketawa, akan apa. Nah ini penting. Level 1, level interestnya penting. Kalau dia nggak penuhin 3 anak tangga ini, berarti interestnya belum ada dari dia. Kalau interestnya belum ada, nggak bisa yang lain. Percuma, lakuin yang lain percuma. Ngajak ngedate, nggak bisa. Apalagi nembak. Ya, diajak ketawa aja nggak mau. Diajak ngulang-ngulang aja nggak mau. Gitu. Oke? Biasa kalau kayak via chatting-chattingan gitu doang gitu, mau tahu dia paling lama tuh kayak ngerespon tuh sampai kayak berapa lama sih kayak kita kasih waktunya gitu. Misalnya hari ini hari apa sih? Sabtu ya. Hari ini kita kenalan lewat chatting, Tinder atau apa, kita langsung ke chatting hari ini. Harusnya kita udah bisa lihat dia 3-3-nya atau salah satu dari 3 ini ya besok. Besok udah ketawa belum? Kan hari ini mulai. Hari ini udah respon. Besok dia udah masuk ke ketawa belum? Karena antara dari respon ke ketawa tuh tipis banget, nggak bisa dibilang 2 anak tangga yang berbeda sebenarnya sih. Itu kayak deket banget. Nah, kalau rutin kan emang harus dilihat besoknya atau lusanya masih keulang kayak gitu lagi apa enggak, atau dia ngilang, atau dia cuek. Ya, jadi dari semenjak kenal itu, ya hari itu dan besoknya nggak perlu kayak aku perlu waktu 3 minggu untuk tahu apakah dia sudah kelamaan. Ingat gak yang di depan tadi saya bilang? Itu yang bikin jadi lama karena kalian nggak ngerti ini. Tapi kan sekarang kalau di chat orang suka hahaha panjang tapi di aslinya nggak ketawa gitu kok. Di aslinya nggak ketawa. Iya. Oh maksudnya gitu. Iya, gimana kita tahu kita emang lucu atau emang dia ketawa? Nggak usah peduli, nggak usah peduli. Kalau di emoticonnya keluarnya ketawa, ya udah anggap aja begitu. Nggak usah peduli. Biarin aja. Kamu juga emang sering gitu kan? Sebenarnya nggak ketawa gimana sih, tapi kamu terhibur. Iya kan? Jadi ya udahlah. Pokoknya kalau dia ngirim hahaha, ya udah anggap aja udah hahaha. Walaupun dia nggak terjungkil-jungkil nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan? Ada deadline nggak? Rutin ini kita tahunya, contoh hari ini kita intens, besok intens juga, besoknya intens juga. Oh ini udah nih tadi, nggak perlu yang sampai berapa lama? Berarti 3 hari doang 3 hari, oh ini udah atau gimana? Iya, betul. naik level lah. Istilahnya. Pertanyaan yang bagus. Ini harusnya terjadi dalam minggu pertama. Saat nomor ini sih bisa kelihatan dari hari 1, hari 2 nih. Yang responsif sama lefter ini hari 1, hari 2. Misalkan kejadian ya kita tuh kayak puji dia terus gitu kan, ya orang dipuji seneng kan, ya udah tapi kayak ngerespon iya, terus karena kita puji terus ya jadinya ya locknya ada gitu. Terus tapi kayak kita ngerasanya bosenin ya orangnya, kayaknya kayak gue yang nyari topik mulu gitu, tapi dia sih ngerespon dan karena dipuji-puji terus ya seneng gitu. Malah besar biasanya ujung-ujungnya. Jangan marah. Ganti helm dong. Nih, dia ngerespon apapun yang kita ajak ngobrol, tapi dia ngebuka hal yang sama nggak? Dia ngeledekin juga nggak? Dia bercandain kamu juga nggak? Jadi respon tuh bukan cuma ngejawab Kalau doang, kayak maksudnya nanya balik sih ada. dia bercandain kamu juga nggak?
dia muji kamu juga nggak? Oke. Ya, kalau dia nggak ngelakuin kayak gitu, ya mungkin tertarik, tapi ya tertariknya ya biasa-biasa aja. Saya balikin nih, saya muji kamu gitu. Kalau kamu nggak tertarik sama saya, kamu pasti bakalan ngiyain saya, akan thank you Lex, tapi kamu nggak muji balik kan? Kalau kamu nggak tertarik. Tapi kalau kamu tertarik, saya yakin saya muji, kamu juga loh. Biasanya begitu. Malah kayak ngeselin gitu sih online shop. Ih enak banget tuh pasti kerjaannya di rumah terus. Ngapain kayak gila lu nggak tahu ya kerjaan gua tuh kayak gimana di rumah. Jadi ngeselin gitu. Oke, Nyinyir jadi kesel. oke. Berarti dia lagi ngeledekin kamu. Masa? Itu enggak. Masa sih? Iya, enggak. Kayak kesel gitu jadinya. Enak banget ya. Belum tahu lu kerjaan gua di rumah. Berarti dia lagi ngeledekin kamu, lagi bercanda sama kamu. Pancing kan. Nah, Gitu ya. Jadinya ya jawabnya panjang kayak enggak nih kerjaannya nyucut gitu sih. Panjangnya. kamu jawab jadi panjang kan? Dapat kan efeknya kan? Oh, dasar. Ah, maksud saya. Iya. Jadi kalau kamu pengen kayak gitu juga, kamu gitu juga apapun kerjaan dia. Enak loh ya kerja di kayak gini. Sama, lempar aja kayak gitu. Lempar sesuatu yang ngeledek, bercandain, dalam tanda kutip ngejek gitu ya. Kesel sih jadinya. Bukan kayak berasa diledekin gitu. Rasanya apa? Kesel tapi Kayak senang. kesel beneran, bukan kayak berasa diledekin. Sebel. Iya. Suka nggak sama dia? Ya kan namanya kan baru chat gitu. Kayak kenal dari kayak aplikasi gitulah. Ini lain. Ini adalah kalau kamu lagi pengen deketin laki-laki. Ini saya balik ya, Brad Pitt ngomong gitu, enak loh ya. Online shop, santai. Ayo, jawab apa kamu? Emang enak gitu. Ini karena kamu nggak suka-suka amat sama dia, makanya digituin. Anggap, ini bukan karena kalimatnya yang ngeselin kamu. Karena kamu nggak suka sama orangnya. Oke. Nanggap ya, nanti ya. Emang sih. Gitu. Jadi, Terkuak. jadi bukan karena bercandaannya yang salah. Bercandaan itu selalu benar. Justru itu teknik yang harus kamu pakai. Kalau lagi Iya. pengen deketin orang, ledekin aja, cailin aja. Kalau dia sampai gregetan kayak gitu, kayak dia tadi itu, berarti masuk sebenarnya. Cuman nggak setinggi itu, Salah orang. nggak setinggi itu. Dia jadi sebel malah, gitu kan. Kalau dia ada dasarnya suka, dia malah demen digituin sama Brad Pitt misalnya. Kayak waktu itu aku DM Kolex. Yang mana? Ada lagi chat sama cowok, Mm-mm. terus DP-nya mirip Andika Kangen Band. Terus aku ngomong ke dia responnya kayak kesel gitu. Dia bilang Ani kan Iya. enggak. Terus kata Kolex emang dia emang gak gitu tertarik. Yes, betul. Betul, exactly. Sama lo gitu maksudnya. Iya. Tapi beberapa hari kemudian jadi chat lagi. Nah, dia baru nyadar ternyata gue suka juga sama nih cewek gitu kan. Nah, Berarti kena. Telat. Ya, nangkep ya maksud saya. Justru gitu loh. Cerna dulu. Agak telat deh, lama deh loadingnya gitu. nih. Oke, jadi ini level 1 soal interest. Itu respon ya, ingat ya, jangan sampai salah ngaco. Ini respon dia. Dan ini adalah respon orang yang kamu suka. Jadi dari tadi Santi selalu ceritain cowok-cowok yang Santi nggak suka. Kita nggak lagi ngomong itu dari tadi. Kita lagi ngomong ngedeketin cowok-cowok atau cewek-cewek yang kita suka. Cowok dan cewek yang kita suka itu harusnya ngelakuin ini. Jadi jangan ngecek atau ngomongin tentang orang yang kita nggak suka. Selalu pikirin orang yang kita suka. Sekarang coba nanti ada nggak cowok yang kamu suka atau ya kamu suka lah sekarang yang kamu pengen deketin? Belum banget sih. Belum banget tuh maksudnya apa? Ini suka aneh nih kalau cewek ini. Suka tuh suka atau ya suka, enggak ya enggak gitu. Kalau Enggak deh. Hah? Enggak deh. Enggak ada berarti. Enggak deh. Iya enggak ada. Enggak tuh maksudnya enggak ada atau enggak mau jawab atau enggak tahu atau ada Enggak enggak? deh, udah sih. Enggak ada udah. Enggak ada. Oke, enggak ada. Kalau Val ada. Ada beberapa. Ada cuman Kalau Kak? kebalikan dari semua ini jadi kayak udah mundur aja. Oke, kalau kebalikan berarti kan dia nggak tertarik. Iya. Gitu kan, gitu. Kalau Val ada cowok. Sorry, cewek. Cewek Cewek yang apa? yang lo suka, yang lo lagi deketin. Iya. Respon Yang ngelakuin. yang ngelakuin respon lefter sama rutin.
kebanyakan sih sampai locker ya. Yang rutin Belum. ada juga. Cuma nggak sebanyak yang sampai locker. Oke. Berarti tugasnya lu adalah ningkatin sampai ke rutin. Nah itu PR-nya sih. PR gimana caranya? Yang Udah rutin ada. ini unit Apa? reading ini terus. Yes, exactly. Ya kan? Buka banyak topik juga. Lebih ramah sama cewek. Cewek suka cowok ramah. Hmm, Kalau itu Enggak. ramah. Jangan yang balasnya pendek-pendek banget gitu juga sih ngeselin. Tapi udah cobain Keren juga nih. loh, semua topik udah dikeluarin gitu. Ya, ngajak Tapi kerja. memang Jangan di-chat doang. Nggak bisa ngajak ngedate kalau ngobrol tiap hari masih belum continue. Iya. Benar. nggak Jadi bisa. percuma, nggak bisa. Minimal berapa lama tuh? Ya 2, 3, 4 hari ngobrol enak, ketawa, walaupun tengah-tengahnya ada hilang sebentar karena sibuk dan segala macam nggak apa-apa gitu loh. Tapi kayak 3, 4, 5, 1 minggu lah gitu loh. Tapi apakah misalnya kita udah respon nih, kita kasih pertanyaan, dia respon. Nah, kita harus langsung respon nggak? Atau nggak kita langsung kasih jeda dulu gitu kan? Misalnya 2 jam baru kita balas. Ntar tanda kutip, kalau nggak kita seolah-olah ngarep gitu. Kalau Nah, kita agak menunda dikit, oke boleh. Tapi jangan sampai kayak 2 jam. Gini loh, kalau mau nunda karena emang sibuk. Heeh. Bukan karena gue udah siap jawab, terus gue tunda aja gitu. Kalau emang sibuk nunda, ya oke lah gitu loh. Ngeselin banget. Tapi kalau emang kayak gitu, ntar dulu 2 menit lagi itu masih nggak apa-apa. 10 menit lagi gitu loh. Atau gue lagi ngurus yang lain dulu gitu. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau 2 jam kemudian, sampai pasang alarm, jawab si Santi. 2 jam lagi misalnya gitu kan. Iya tuh. Nah kalau sampai kayak gitu ya itu sih kayak ya elah. Ingat kalau orang sudah ngejawab, orang sudah mulai Pakai alarm Bob. diapresiasi. Iya, iya. Nah, kalau orang sudah berbuat baik ya kita harusnya apresiasi. Bukannya malah didinginin, dicuekin. Hmm. Harusnya gitu. Nggak, maksudnya timing untuk nggak terlalu ngarep gitu kok. Maksudnya, wah dia respon nih, kita langsung cepat gitu. Nah, itu ya mungkin yang kau bilang. Ini saya tanya nih, kamu kan kerja kan? Hmm. Jadi kalau dia lagi reply kan biasanya nggak lagi handphone nggak lagi jalan juga kan? Hmm. Apa maksud saya? Iya. Jadi kalau dia lagi reply kemungkinan kamu lagi gini. Nggak ngeliat juga. Jadi nanti ketika lagi stop ke handphone, oh ada jawaban, ya udah langsung aja jawab. Toh dia ngirimnya mungkin 5 menit yang lalu. Nah, apa maksud saya? Jedanya natural. Kalau pas lagi dianggap dia balas ya kita balas. Ya bales. Gitu. Jedanya natural. Kita lagi toilet, ya itu ditaruh. Di toilet kita bawa, ya udah balas aja. Itu ketahuan online kalau dibahas. Iya. Gitu ya. Jadi itu yang dilakuin. Nggak ada pertanyaan? Perkara rutin ini kalau semisal dia nggak ini ya nggak respon nggak melakukan rutinitas itu kadang ada asumsi juga yang ngedeketin dia juga banyak gitu. Itu kan berarti memang dari dianya udah nggak tertarik kan, jadi kayaknya nggak perlu diperjuangkan sebetulnya. Kalau mau stop di situ boleh. Kalau mau di stop boleh. Jadi nggak ada larangan untuk stop. Tapi sepanjang masih ada rutinnya, emang sih gitu loh rutin. Dia lama balesnya, tapi tiap hari masih ada ngobrol. Ya why not? Kan kita juga bukan cuma punya dia. I see. Iya kan? Gitu. Dia masih rutin. Jadi kalau di jam tertentu biasanya dia bales. Ya kita maintain Ya. aja. Ya di maintain aja, nggak perlu sampai coer. Lah, emang CV 1000-an apa nih? ya sudah gitu loh. Gitu. Dia tetap masuk. Ingat, kita PDKT-nya nggak cuma satu soalnya. Iya. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Karena dia juga begitu kan sama orang lain. Ya kita juga melakukan hal yang sama. Dia salah satu dari sekian banyak opsinya kita. Jadi ini paling penting, kalau belum lewat dari sini, susah banget buat yang berikutnya. Ya.